Di sebuah desa kecil di Jawa, ada seorang pria bernama Jono yang hidup dalam kemiskinan. Jono memiliki keluarga yang besar dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, meskipun dia bekerja keras, Jono tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan. Suatu hari, Jono mendengar tentang sebuah ritual pesugihan tuyul yang dapat membuatnya menjadi kaya dalam waktu singkat. Tuyul adalah makhluk halus yang dapat membantu manusia menjadi kaya, tetapi dengan syarat bahwa manusia tersebut harus melakukan ritual yang tepat dan memberikan persembahan yang sesuai. Jono penasaran dan memutuskan untuk mencoba ritual pesugihan tuyul. Dia mencari informasi tentang ritual tersebut dan menemukan bahwa ritual itu harus dilakukan di sebuah tempat yang terpencil dan sunyi. Jono memilih sebuah gua yang terletak di pinggir desa sebagai tempat untuk melakukan ritual. Jono melakukan ritual dengan tekun dan sabar. Dia membaca mantra dan memberikan persembahan kepada tuyul. Setelah beberapa jam, Jono merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dia merasakan getaran di tubuhnya dan melihat cahaya yang aneh di sekitarnya. Tiba-tiba, tuyul muncul di hadapan Jono. Tuyul adalah makhluk halus yang memiliki bentuk seperti anak kecil dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Tuyul berbicara dengan suara yang lembut dan meminta Jono untuk membuat perjanjian dengan dia. Jono setuju untuk membuat perjanjian dengan tuyul dan meminta bantuan tuyul untuk menjadi kaya. Tuyul setuju untuk membantu Jono, tetapi dengan syarat bahwa Jono harus memberikan persembahan kepada tuyul setiap bulan dan tidak boleh memberitahu siapapun tentang perjanjian mereka. Jono setuju dengan syarat tersebut dan tuyul mulai membantu Jono menjadi kaya. Jono mendapatkan uang dan harta yang banyak, dan hidupnya menjadi lebih baik. Namun, Jono mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bahwa tuyul sedang mengawasinya dan menunggu kesempatan untuk meminta lebih banyak. Jono mencoba untuk melupakan perasaannya itu dan menikmati kekayaannya. Namun, dia tidak bisa melupakan perjanjian yang dia buat dengan tuyul. Jono tahu bahwa dia harus berhati-hati dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Suatu hari, Jono memutuskan untuk memberitahu istrinya tentang perjanjian yang dia buat dengan tuyul. Istrinya sangat ketakutan dan meminta Jono untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun, Jono tidak bisa membatalkan perjanjian itu karena tuyul tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jono dan istrinya hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Mereka tahu bahwa mereka harus memenuhi perjanjian dengan tuyul. Tetapi mereka juga tidak ingin menjadi budak tuyul selamanya. Mereka mencari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut, tetapi tidak ada cara yang berhasil. Akhirnya, Jono dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat lain. Mereka berharap bahwa tuyul tidak akan menemui mereka lagi dan mereka bisa hidup bebas dari perjanjian tersebut. Namun, tuyul tidak pernah melupakan Jono dan istrinya, dan mereka selalu merasa bahwa tuyul sedang mengawasi mereka dari jauh. Jadi, cerita tentang pesugihan tuyul menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Mereka harus berhati-hati dan tidak boleh melanggar perjanjian dengan makhluk halus seperti tuyul.